Action. Ada upaya akan dilakukan terhadap beliau? Ya, kita mengikuti prosedur saja sih. Maksudnya dari persidangan ikuti prosedur. Mungkin namun sebagai kuasa hukum atau sebagai perwakilan dari pihak wanita, ada nggak sih yang bisa disampaikan? Sampai sekarang pun juga masih proses belajar. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari Ibunda Nagita Slavina ngaku tak dapat surat panggilan sidang. Artis Rita Amalia mengaku tak dapat surat panggilan. Kuasa hukum Gideon Tengker membongkar fakta mengejutkan. Polemik perebutan harta gana gini antara musisi Gideon Tengker dan Rita Amalia kini kian meruncing. Gideon Tengker diketahui telah melaporkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rita Amalia yang dikabarkan mangkir sebanyak 5 kali dari agenda persidangan itu pun membantah. Pihak Rita Amalia berdalih tak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian hingga tidak hadir dalam agenda sidang. Hal itu rupanya telah sampai ke telinga kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral. Bang, ada obrolan nggak sama Mama Rita mengenai kasus ini dan kenapa sampai sekarang mungkin dia nggak hadir? Belum ada. Alasannya Jadi, mungkin Bang? saya juga nggak bisa banyak ngasih pendapat juga karena kita hanya ditugaskan dari kantor untuk mewakili untuk menjadi kuasa dalam Dari Mama Rita sampai 300 miliar. Ya, kita kan kami belum baca sama sekali terkait gugatannya, jadi kami sama sekali belum bisa. Berarti Mama Rita sendiri Belum, karena harus juga diterima hari ini. kok bisa Bang udah sampai yang 5 kali atau 6 ini baru diterima gitu? Ya, karena kita juga, maksudnya gini, kita kan sebagai kuasa hukum bukan kita yang mencari, gitu. Kami yang diminta. Jadi karena tidak ada yang sebelumnya belum ada kuasa, ya kita bisa. Kalau saya juga hanya menjalankan tugas dan saya lapor dan menjalankan. tadi kan di dalam kemudian juga hakim kan meminta untuk sidang lanjutan bulan depan ya, 30 hari dari sekarang untuk menghadirkan kedua prinsipal nih Mas. Apakah Mama Rita akan hadir Mas? Kami belum tahu, saya belum yakin. Maksudnya kita belum komunikasi, saya belum bisa. Bang, terhadap gugatan ini ada upaya apa yang dilakukan dari Abang sebagai kuasa? Wah, saya hukum? belum. Masalah Ada ini. upaya akan dilakukan terhadap beliau? Ya, kita mengikuti prosedur saja sih. Maksudnya dari persidangan ikuti prosedur. Mungkin namun sebagai kuasa hukum atau sebagai perwakilan dari pihak wanita, ada nggak sih yang bisa disampaikan dengan wanita hari ini gitu Mas? Saya benar-benar belum ada komunikasi karena saya memang balik lagi saya hanya ditugaskan saja. Karena kita sebagai pelaku hukum kuasa hukum, kami ditugaskan untuk mengurus proses. Bang, terkait alamat tempat tinggal itu apa benar sudah tinggal di sini sesuai alamat yang itu atau seperti apa apa sudah ada tempat tinggal? Saya nggak tahu, saya hanya menjalankan tugas saja. Seperti itu, Pak. Itulah. Jadi makanya saya belum bisa banyak berkomentar. Mohon maaf sekalian, gitu bukan tidak mau berkomentar, tapi memang hanya itu yang saya bisa kasih. Berarti ketidakhadiran Mama Rita. Ada cerita menarik dari suami Siti Badriah yang ternyata buatkan bubur ayam Tribuners untuk Mawar De Jong demi bangun chemistry. Pemain sinetron dan film Christiana Baharudin beradu akting dengan Mawar De Jong di original series Love Ice Cream. Suami pedangdut Siti Badriah itu sempat kesulitan saat harus bermain peran dengan sosok Mawar De Jong. Di series itu, Christiana Baharudin memainkan peran Greg, sementara Mawar memerankan peran Iren.
Menurut Christiana, Mawar De Jong menjadi agak tertutup lantaran karakter Iren dikisahkan tak mudah membuka diri dengan orang lain. Meski tidak mudah, Christiana Baharudin tetap berusaha untuk tetap dekat dengan Mawar De Jong. Ia bahkan sampai sengaja membuatkan bubur ayam untuk Mawar De Jong. Saat itu Mawar De Jong kesulitan untuk menyantap bubur ayam karena wajahnya sedang dipasang make up prostetik supaya terlihat lebih gemuk. Seperti diketahui, series Love Ice Cream yang diproduksi Paragon Pictures akan tayang perdana pada tanggal 24 September 2023. Usaha gitu, dan juga untuk sejuk juga susah. Kalau untuk makan sendiri memang aku makan makanan yang lebih lembut sih Mbak. Jadi seperti yang disampaikan Kak Chris tadi, kayak aku makan bubur tapi nggak bisa pakai sendok, jadi kayak harus pakai sedotan gitu. Jadi tapi untungnya semuanya terkendali, aman terkendali. Kalau berat jujur aku nggak nimbang. Aku nggak. Berapa lama sih proses syuting? Lama, daripada itu bisa berapa lama malah. Untuk proses makeupnya sendiri itu 4 jam. Jadi memang di awal itu 6 jam karena kita masih mencari, dan setelahnya 5 jam, setelahnya baru kita menemukannya baru di 4 jam. Dan untuk ketahanan makeupnya sendiri, iya. Kalau 4 atau 2, iya masih. Itu dari intensitas itu gimana? Kalau misalnya makeupnya udah mulai copot, itu biasanya kayak dikeringin dulu, habis itu dilem lagi. Kalau ngulang dari awal kan nggak mungkin ya Mbak, karena ada 4 jam yang harus kita korbankan lagi. Dan ini pengalaman pertama kamu atau gimana? Iya, pertama kali, dan seneng banget sih ketemu dengan tim Love Ice Cream, terus mendapatkan kesempatan untuk pakai makeup prostetik sih seneng. Harus naikin berat badan juga nggak sih? Harus naikin berat badan nggak atau cuma pakai prostetik aja? Kalau untuk berat badannya sendiri memang dikasih pakaian khusus juga, jadi aku udah diharuskan untuk menambah. Karena waktunya juga singkat banget, singkat buat syuting. Mungkin nggak ada waktu ya buat naikin. Tapi kamu nyangka nggak sih nggak bakal sama Mawar jadi peran itu? Jadi memang waktu tes makeup itu ketika pertama kali aku nemuin Mama karena dia orang yang paling sering ngeliat aku kan. Jadi aku kayak dia langsung kayak, ini Mawar. Jadi dia sudah tidak mengenal aku juga. Awalnya gak kenalin sih, kayak beda banget. Malah kita tuh kayak syuting sama orang yang berbeda, kayak bukan sama Mawar, karena saking bedanya. Tapi seru banget. Terus tadi sempat bilang sulit untuk nyari barengan sama dia itu Bangun chemistry gitu. chemistry-nya seperti apa guys? Kamera Kak. Oke, jadi pertama itu kita pertama ketemu tuh 2015. Kita FTV bareng. Tapi Mawar itu saat itu masih kecil, masih 14 tahun. Jadi kita juga nggak banyak ngobrol juga. Dan tiba-tiba kita ketemu lagi sama judul yang sama, dipasangin. Ternyata Mawar semakin dewasa, semakin tertutup. Semakin dewasa semakin agak susah gitu ya. Mawar ini orangnya benar-benar pendiam banget, bukan tertutup sih. Lebih ke pendiam, introvert, susah untuk bisa leluasa untuk bisa ngobrol bareng. Nah, aku bingung tuh saat itu, kayak aduh gimana ya, kita harus barengan berdua ngomong juga sama Mawar. Mawar gimana nih kita, apa ya, aku harus ngapain ya? Aku sampai bingung tuh, pertama aku sampai nyari kata-kata apa ya, mau ngomong apa lagi sama Mawar ya? Mau nanya ini udah, nanya itu udah, nanya itu udah, nanya itu udah. Apa lagi nih? Pas banget kebetulan si Mawar pakai prostetik. Oh nggak bisa makan ya, gue bikinin bubur aja sih. Bawain bubur. Seniat itu ya? Seniat. Bawa bubur, kalau kasih Mawar, kamu udah makan belum? Ini aku bawain bubur. Makan ya, sedotan. Makan. Dari situ kebongkar semuanya, udah beres. Lancar, langsung mau ngapain aja ngomong. Tak terima disebut pelakor, Ayu Aulia tuding GG Francisca panjat sosial. Ayu Aulia tak terima dicap sebagai pelakor dari GG Francisca yang mengaku suaminya digoda oleh sang artis. Ayu Aulia justru menuding bahwa GG Francisca hanya menggunakan namanya untuk panjat sosial. Ayu Aulia pun membantah bahwa pria yang diklaim GG bukanlah suami wanita itu. Ia mengaku hanya diberikan sejumlah barang oleh pria yang diklaim GG sebagai suaminya. Ia pun mengaku mengiyakan ketika ditawari mobil, rumah, dan barang-barang lainnya. Ayu Aulia pun menyaksikan pernikahan GG dan pria yang diklaimnya sebagai suami itu.
ya hilang itu aja. Ya kalau mau hilang itu aja ya silakan, ya kan. Media-media kan pinter untuk mencari tahu lah. Neng, alasannya si Abi juga tidak ingin mencabut laporan karena dia udah terlalu sakit hati katanya. Katanya gitu. Dia juga bilang kalau udahlah ya. Karena kan si perempuan itu kan juga kan beropini jalan kemana-mana. Makanya saya melaporkan. Jadi seolah-olah saya ini cewek yang nggak bener, kok sama yang ini kan gitu. Padahal sama yang ini sama yang laki-laki yang si perempuan itu nggak ada apa-apa, hadiah aja ya bang. Tapi saya tidak mau disatuin ya, saya mau fokus kepada kasus saya, udah itu aja. Tapi kayu yang dia sempat komentar kan di ada akun gitu kan, dia bilang udah 4 kali jalan dan berjalan sama Kayu sama Abi itu dia sama suaminya, tapi dia ngerasa ditusuk gara-gara suaminya kayak ada Oke, gini ya, dia datang bukan suaminya, garis bawahi mantan suaminya, ya. Dan saya tidak tahu nikahnya bener apa enggak, ya suruh dicek aja. Ada gak negara gitu, jangan ngomong asal tanpa bukti. Kalau aku kan semua riset dulu, makanya aku mau press kan, karena aku harus ada bukti semua. Kalau enggak saya nggak mau ngomong bang. Tapi membaca bahwa dirinya kan bukan pelapor si suami. Tidak. Kalau saya pelapor, kenapa saya nggak pelaporin yang pejabat itu aja? Lebih banyak uangnya. Tapi kan saya nggak mau. Bener dong. Kita realistis aja kan. Tapi kan saya nggak mau. Saya maunya ya dengan Abi aja, berteman baik. Semua berteman baik dengan saya. Suaminya si Mbak G ini juga baik dengan saya. Masa saya orang baik masa saya jahatin? Kan nggak lucu. Bang, dengan prosesnya tetap berlanjut bang ya? Ya sampai saat ini perlu saya sampaikan bahwa laporan untuk penganiayaan itu pasalnya 352 dan pasal 406 karena ada penganiayaan dan pemukulan beberapa bentuk dan juga kayak kalung dan mungkin cakar. Nanti kita lihat dalam prosesnya. Artinya kami juga saat ini lagi membawa komunikasi ya dengan pihak pelapor. Akan diselesaikan hubungan awalnya pak. Sekarang aja udah gak maksudnya ini kan orang saling curiga. Dia mungkin tapi merasa coba mbak, masa aku sekecil ini, dia kan mantan atlet segede itu, masa kalah sih sama aku? Mungkin enggak, ya udah. Bang, hukuman Tapi kan saya tidak menampik bahwa ya, memang saya kan CCTV-nya sudah jelas, ya udahlah, terus saya legowo. hukuman pidananya bang? Nah, jadi untuk pasal 352 itu kan penganiayaan ancamannya kan di bawah setahun. Lalu kalau untuk yang personal pengurusan itu 2 tahun lebih ancaman pidana. Artinya nanti kita tidak dalam proses, tapi karena ini awal hubungan baik, makanya saya kembali lagi bahwa si H-nya harus muncul karena dia harus berada penyelesaian. Karena selama penasihat tidak begitu, si pelapor juga merasa bahwa ini tidak ada penyelesaian. Makanya kami mengimbau dia supaya hanya karena ini kan ada ruang untuk bisa diselesaikan. Ya, jangan sampai hilang karena hilang pasti nanti anak media yang cari siapa lagi. Pasti kan kami bukan siapa dia supaya jelas semuanya. Kayaknya kalian lebih jago cari tahu. Tapi udah coba menghubungi si H ini. kontak Nah, yang H yang terus enggak, kamu sudah mencoba menghubungi dia? Saya sudah. apa Responnya? Ada respon nggak atau apa? Tidak, di blog. Saya bilang ini gimana, saya kan juga mau sebelum saya respon. Kabar selanjutnya datang dari solois Nmes yang ajak anak muda Kupang kolaborasi di album terbarunya. Penyanyi Nmes meluncurkan album keduanya yang berjudul Cinta dan Doa. Album keduanya ini berisikan 13 lagu di mana lagu-lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadi maupun cerita-cerita dari banyak orang yang ia dengarkan. Pelantun lagu Cinta Luar Biasa itu mengaku bahwa butuh waktu 1 tahun untuk menciptakan album keduanya ini.
Di album keduanya menjadi sangat istimewa bagi Nmes. Pasalnya, ia melibatkan anak muda Kupang untuk kolaborasi bersama. Jadi kenapa ditambahin, karena itu menjadi salah satu pembeda aja gitu. Jadi ketika kita judul albumnya Cinta dan Doa itu berbicara tentang keberagaman, musiknya juga beragam, liriknya juga beragam dengan daerah masing-masing, dan ada juga lagu dari daerah Kupang albumnya. Genrenya pop apa ada di luar dari zona nyaman yang sendiri? Oke, kalau garis besarnya masih pop ya, masih pop. Cuma ada beberapa yang groovy 90s, ada sound 80s, 90s juga, dan ada beberapa lagu yang menurut Anes ini salah satu lagu yang fresh juga dengan pemilihan aransemen favorit. Lagu yang paling favorit itu ada dua sebenarnya. Sebenarnya semua favorit, cuma dua ini yang bikin apa ya? Intinya kalau tidur malam tuh selalu dengerin dua ini. Judulnya tuh Selamanya Untukku sama Kita dan Doa. Jadi Selamanya Untukku itu duet sama Ria, anak Kupang itu, anak NTT. Di situ Kita dan Doa itu yang Anes terinspirasi dari salah satu anak yang ada di Bandung, dan juga ada tetangganya Anes, dia tuh ojol. Dia sering curhat tentang keseharian dia, tentang jatuh bangun keluarganya dia, tentang dia tuh kayak gimana perjuangan untuk bikin keluarganya bahagia. Dan si anak Bandung itu yang dimana dia punya sedikit kekurangan, tapi banyak orang yang gak mau respect sama dia. Terus satu momen Anes tuh jalan sama dia, ngobrol sama dia, terus dia sampai nangis, dia sampai cerita alasan dia kayak gitu, kayak gimana. Dan kira Anes sangat menjadi sebuah lagu yang semoga bisa ada beberapa energi yang bisa menyentuh semua orang untuk bisa. Kabar terakhir datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol Ziva Magnolia yang nyaman menjomblo dan fokus untuk berkarir. Penyanyi Ziva Magnolia kini masih nyaman sendiri dan memilih fokus untuk berkarir. Ziva mengatakan bahwa tujuan utamanya saat ini adalah pekerjaan dan bukan berpacaran. Pada Jumat 22 September 2023 kemarin, Ziva Magnolia berseloroh untuk dicarikan pacar. Ziva seolah tak mengelak dirinya memiliki tujuan untuk memiliki pacar. Namun, pasangan rupanya bukan tujuan utama baginya. Ziva Magnolia pun seolah tak khawatir dan percaya bahwa Sang Pencipta akan memberikan jodoh untuknya kelak. Terkait target umur untuk memiliki pasangan, ia mengaku tak memiliki target. Tak dipungkiri, Ziva Magnolia sempat merasa ingin memiliki pacar apabila melihat rekan-rekannya yang sudah memiliki kekasih. Akhirnya dalam menjalankan pekerjaan ini sendiri pun aku seneng. Jadinya apapun yang dianggap beban itu aku nggak ngerasa sama sekali, karena aku udah ngerasa kayak Tuhan udah terlalu baik untuk aku mengeluh. Gitu sih. Sudah puas pencapaian di titik ini Ziva, atau masih ada planning yang masih mau dilakukan? Aku masih pengen kasih karya-karya aku yang masih apa ya? Mungkin teman-teman di sini juga tahu kalau aku itu nyanyi R&B gitu, tapi selama ini aku nyanyinya lagu pop ballad gitu, dan aku pengennya sih soon bisa mengeluarkan album atau single yang R&B juga. Kalau lagu Cukup tuh mengisahkan tentang percintaanmu juga nggak sih, atau relate gitu, atau gimana? Lagu Cukup ya, Cukup itu kan tentang diri kita yang meminta untuk dihargai, karena kayaknya susah banget untuk menghargai kita ya, relate sih sebenarnya. Tapi nggak cuman soal percintaan, kadang-kadang banyak juga orang-orang yang terlalu banyak menuntut dan lain-lain, padahal sebenarnya kita udah kerja keras, tapi ya udah mau gimana, kita nggak bisa ngotak-ngatik pemikiran orang lain juga kan. Jadi ya udah, itulah lagunya, makanya dibikin gitu lagu Cukup ini untuk kayak hargain aku dong. Musik udah oke. Untuk asmara sendiri gimana sih? Asmara, aduh aku masih belum punya pacar lagi, tolong dong cariin. Sulit kan mencari pacar untuk seorang Ziva? Gimana ya, aku tuh soalnya bukan tujuan aku sih. Maksudnya tujuan juga mungkin, tapi bukan sekarang. Sekarang aku masih mau fokus untuk pekerjaan aku dulu, mau senang-senang sama karir aku. Nanti pasti kalau aku udah merasa cukup, pasti Tuhan juga bakalan kasih sih. Jadi ya doain aja ya, kali aja ada gitu. Ada target mungkin di umur berapa nanti kamu mau mulai mencoba untuk karir? Nggak ada target sih, aku kayak selama mungkin aku bisa melihat ada tanda-tanda yang baik, ya why not. Tapi kan suka envy nggak sih kalau lihat teman-teman
Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.